Pak Agus, ini beberapa hari lagi begitu ya, kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan begitu ya. Nah, terkait dengan ini besok juga kita insya Allah akan melakukan PSBB. Nah, banyak sekali masyarakat yang tetap bertanya kalau ziarah, karena ini kebiasaan yang dilakukan setiap tahun, ini apakah masih boleh dilakukan begitu ya, Pak Agus? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, dan, amin. Kita terlebih dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu kami sampaikan memang Dinas Penataan Ruang yang dalam hal ini pengelola UPT Taman Pemakaman Umum di Kota Bandung sebanyak 13 Taman Pemakaman Umum itu memang kami menghimbau sebagaimana aturan juga yang dikeluarkan oleh Pak Wali Kota nomor 14 tahun 2020 terkait dengan PSBB dan juga terkait dengan penetapan lokasi pemakaman umum di Kota Bandung. Memang kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Bandung ya sebaiknya tidak dulu melakukan nadran atau ziarah kubur lah gitu seperti ini, karena memang kita berharap pemutusan rantai COVID ini kita lakukan bersama-sama dalam rangka agar segera tuntas penuntasan COVID-19 ini seperti itu. Jadi bukan melarang, tapi kami menghimbau sebaiknya memang untuk tidak dilakukan dulu sampai situasi dan kondisi COVID ini menjadi beres lah seperti itu gitu. Ya, Pak Agus, ini berkaitan dengan ada saja masyarakat yang kekeh begitu ya ingin melakukan ziarah. Nah, apakah dari Pak Agus sendiri di Dinas Tata Ruang Kota Bandung begitu, ini ada petugas yang berjaga atau ya barangkali menemukan masyarakat yang tetap kekeh lalu memberikan himbauan, adakah yang juga disiapkan untuk bertugas di tempat-tempat pemakaman? Ya, kalau di tempat pemakaman 24 jam itu ada ya petugasnya ya, Ibu. Jadi memang teman warga masyarakat Kota Bandung nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan petugas kami kalau memang mereka, karena memang tradisi ataupun hal-hal yang mungkin agak sulit kita ini kan, kita harapkan mereka itu memakai APD lengkap juga gitu ya, memakai sarung tangan, pakai masker seperti itu, dan kita tetap menjaga. Jadi kalaupun ada orang maksimal misalnya 2 orang saja yang bisa nadrannya, tidak satu makam datang 8 orang langsung berdoa di sana berdekatan. Nah, itu kita jaga, kita sarankan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kalaupun bukan terpaksa ya, mereka memang karena mungkin tradisi dan ini, ya sebaiknya dilakukan hanya mungkin 2 orang dan itu pun tetap jaga jarak dan tetap memakai masker dan alat-alat pelindung lainnya seperti itu. Jadi tidak seperti biasanya nadan, yang biasanya kan kalau nadan warga masyarakat itu berbondong-bondong ke makam bareng-bareng keluarga untuk mendoakan almarhum gitu ya. Kita harapkan mereka itu datang ya gantian lah, kalaupun perlu gantian, misalnya 2 orang dan itu pun menjaga jarak dan pakai alat pelindung diri lengkap seperti itu. Baik. Itu mungkin himbauan dari kami gitu ya, dari pengelola Taman Pemakaman Umum di Kota Bandung. Baik, ya pendengar, saya masih bersama dengan Sekretaris Distaro Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Bapak Agus Hidayat. Pak Agus, saya beralih kalau tadi kan terkait dengan yang mau nadran atau ziarah menjelang bulan suci. Nah, ini untuk yang pemakaman ya, kalau ada keluarga atau sanak famili yang meninggal dunia di tengah pandemi COVID-19, ini kan biasanya kalau dimakamkan orang berbondong-bondong begitu ya untuk ikut memakamkan. Nah, kalau di tengah kondisi seperti ini, berapa orang maksimal yang boleh mengantarkan? Ya, jadi memang sebagaimana ketentuan kita memang tadinya kan tidak ada batas, Pak, Ibu. Tapi memang setelah keluarnya Peraturan Wali Kota nomor 14 tahun 2020 dan berkaitan juga dengan COVID-19 dan PSBB ini, dituliskan bahwa memang hanya keluarga inti. Dan kita sepakati keluarga itu yang mungkin bisa mengantar hanya 3 orang gitu. Kalau yang meninggal baik yang COVID maupun tidak COVID ya. Jadi kalaupun ada yang meninggal COVID tentu itu juga lebih kita waspadai. Kalaupun yang meninggal karena meninggal bukan COVID, bisa penyakit-penyakit yang lain, maka kita harapkan juga mereka ya
maksimal 3 orang yang bisa ngantar ke pemakaman, ataupun memang kalaupun masih banyak ataupun tidak berbarengan, misalnya tadi gantian 2 orang dulu, nanti kalau ini 2 orang lagi, tidak bergerombol seperti biasanya seperti itu gitu. Pak Agus, apakah petugas pemulasaran jenazah juga ini sudah disiapkan APD begitu? Ya, udah Pak. Tim kita sudah mendapatkan APD, bantuan dari banyak bantuan-bantuan juga, termasuk juga dari dinas kita menyediakan bantuan-bantuan, termasuk juga sekarang kan dari dinas kesehatan selalu memberikan bantuan terkait dengan APD lengkap terkait dengan masalah pemakaman. Khususnya memang untuk jenazah yang kena COVID gitu ya, yang memang pakai APD lengkap. Baik, jadi intinya adalah kalau mengenai pemulasaran jenazah atau pemakaman, baik itu yang positif COVID maupun yang tidak begitu, ini petugas sudah memiliki protokol yang cukup begitu ya, Pak Agus? Ya, betul. Baik, nah ini juga masih berkaitan juga dengan kebiasaan masyarakat begitu ya, Pak Agus. Apakah akan ada penutupan makam begitu sementara waktu? Kalau penutupan makam belum ada ya, kita tetap karena kan kalau makam itu juga susah ya, kita tetap melakukan pemeliharaan makam, penataan makam, jadi termasuk juga kan satu hari itu di TPU itu rata-rata 3 sampai 5 orang itu ada yang meninggal, jadi kemungkinan besar kami tidak melakukan penutupan terkait dengan TPU gitu ya. Berarti sifatnya masih himbauan Pak Agus ya, kalau bisa dalam rangka PSBB juga menjaga penyebaran begitu ya. Kalau bisa nih nggak usah nadran dulu begitu ya Pak Agus. Betul. Jadi kita harapannya ke sana ya, karena memang kan sebagaimana tujuan COVID atau penanganan COVID itu kan melakukan PSBB itu berskala besar dengan physical distancing dan social distancing. Jadi kita memang tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan itulah. Terlebih dulu karena memang situasi dan kondisinya yang memang kondisinya saat ini yang seperti itu gitu. Kalaupun nanti sudah normal ya kita melakukan hal-hal yang seperti biasa. Baik, satu lagi Pak Agus, saya ingin mengkonfirmasi kalau di pemakaman itu kan sebelum masuk suka banyak orang yang berjualan begitu ya, warga yang berjualan bunga dan segala macam. Apakah pada saat pandemi ini yang berjualan masih ada ataukah jonggo-jonggo itu sudah mulai tutup, Pak Agus? Masih ada, tapi tidak sebanyak yang biasa gitu ya. Dan kita pun terus melakukan sosialisasi kepada pedagang-pedagang itu yang melakukan jarak antara satu dengan yang lain, termasuk juga melakukan pemakaian alat masker dan sarung tangan gitu seperti itu. Tapi kita terus mengimbau agar mereka juga tidak melakukan, karena memang tadi pendatang pun mulai berkurang juga memang. Jadi mereka pun berkurang itu karena pendatang juga berkurang gitu ya. Iya. Ya karena nggak ada yang beli juga gitu ya Pak ya. Jadi mereka memilih juga untuk mengurangi kegiatan gitu ya. Betul. Masih ada tapi berkurang juga gitu ya. Karena pendatang yang jarak juga berkurang juga memang. Baik, Pak Agus, terima kasih pagi hari ini sudah bersama kami di PRFM.